Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BK, perkenalkan saya Arini Aulia, saya merupakan mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, melalui video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu media yang dapat dimanfaatkan dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Nah, adapun judul yang saya angkat adalah mengatasi burnout study dengan pemanfaatan media paras. Nah, untuk gambaran umum kasusnya adalah terdapat 4 siswa kelas 7D yang seringkali ditemukan mengantuk dan tidak fokus belajar di dalam kelas. Nah, hal ini disebabkan karena sering begadang dan stres karena banyaknya tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Nah, kondisi yang dialami siswa tersebut dapat termasuk ke dalam burnout study ataupun kelelahan belajar. Nah, untuk burnout study ini sendiri merupakan suatu kondisi di mana individu ataupun peserta didik mengalami kejenuhan ataupun kelelahan baik dari segi fisik, psikologis maupun keluhan perilaku yang ditandai dengan adanya penurunan prestasi dan seringkali meninggalkan ataupun mengabaikan tugas-tugas yang diberikan. Nah, apa sih itu media paras? Nah, media paras ataupun pemanfaatan audio relaksasi autogenik sederhana. Nah, paras ini merupakan media berbasis web yang dapat digunakan untuk mengatasi burnout tadi pada peserta didik. Nah, media ini pun berisikan uraian terkait pengenalan relaksasi autogenik secara umum dan implikasinya terhadap penanganan burnout tadi pada peserta didik. Nah, untuk berkaitan dengan keterampilan relaksasi, ini merupakan suatu teknik ataupun keterampilan yang dapat membantu mengurangi dampak buruk stres melalui asumsi sederhana bahwasanya individu tidak dapat rileks dan tegang dalam waktu yang bersamaan. Nah, untuk autogenic training ataupun relaksasi autogenik ini sendiri merupakan salah satu bentuk daripada relaksasi yang mampu untuk mengontrol secara mental fungsi fisiologis tubuh dengan cara menghambat kerja sistem saraf simpatik sehingga hormon-hormon yang berlebihan akan berkurang ke titik keseimbangan. Nah, tentunya tubuh pikiran pun mulai berfungsi pada tingkat yang lebih sehat. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan tujuan media paras. Nah, yang pertama adalah sebagai penyedia informasi. Nah, sebagai paras ini merupakan sebagai media penyedia informasi terkait burnout tadi dan juga penanganannya. Selanjutnya yang kedua adalah untuk sebagai efektivitas dan efisiensi. Nah, tentunya dengan adanya media paras ini dapat mempermudah pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Selanjutnya yang ketiga adalah melatih kreativitas. Nah, tentunya penggunaan media paras ini bertujuan untuk melatih kreativitas baik daripada guru BK ataupun konselor itu sendiri maupun kepada peserta didik. Nah, selanjutnya yang keempat adalah melatih kemandirian. Nah, media paras ini bertujuan untuk melatih kemandirian peserta didik di dalam memperoleh setiap informasi terkait layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah media paras. Satu, mampu melatih kemandirian peserta didik. Yang kedua adalah meningkatkan kunjungan ke website, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga adalah mengurangi kejenuhan belajar peserta didik dengan penggunaan media berbasis web. Yang keempat adalah mempermudah guru BK ataupun konselor di dalam penyampaian materi layanan. Yang kelima adalah proses pemberian layanan dapat terlaksana dengan menarik. Dan yang keenam adalah membantu peserta didik di dalam mengatasi burnout tadi yang dialami. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan rancangan media. Nah, rancangan media paras ini dirancang dengan sangat sederhana yang tentunya memanfaatkan web short by. Nah, untuk pemanfaatan media ini sebelumnya memperhatikan kebutuhan daripada peserta didik itu sendiri terkait layanan bidang belajar. Nah, guru BK ataupun konselor ini terlebih dahulu melakukan asesmen terhadap beberapa peserta didik yang disinyalir mengalami
burnout tadi ataupun kejenuhan belajar. Nah, setelah itu, guru BK ataupun konselor dapat menjadwalkan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok yang tentunya informasinya dapat disebarkan melalui grup WA. Nah, kemudian dari grup WA tersebut, guru BK akan mengirimkan link daripada media Paras itu sendiri. Untuk selanjutnya adalah proses pembuatan media. Tahap pertama, pengguna akan membuat akun terlebih dahulu, pengguna baru akan membuat akun terlebih dahulu yang mana akan dimintai email dan juga passwordnya. Setelah itu muncul kembali ketika sudah diaktifasi akun tersebut. Selanjutnya masuk ke tahap kedua yang mana akan dihadapkan seperti pada yang tertera pada layar, yaitu create, yang mana akan dihadapkan beberapa pilihan, 3 pilihan, ada page, short link, dan juga messenger link. Nah, selanjutnya memasuki tahap ketiga, yaitu ketika pengguna menekan icon create tersebut akan tertampil seperti step ketiga ini. Ada gambar yang dimintai, ada messenger, ada blog, dan ada social link. Dan untuk selanjutnya, untuk tahap keempat, ketika pengguna itu menekan messenger, icon messenger, akan tertampil beberapa pilihan, yang mana ada WA, ada messenger melalui Facebook, Telegram, Skype, Viber, dan juga email. Nah, selanjutnya, jadi ini diserahkan kembali kepada para penggunanya, apa-apa saja yang ingin dimasukkan ke dalam link tersebut. Nah, selanjutnya memasuki tahap kelima, yaitu ketika pengguna itu menekan icon ID block, di sini akan tertampil beberapa pilihan. Ada 4 yang ada bisa dilihat pada layar. Nah, selanjutnya ketika selesai, ketika pengguna itu telah mengisi semua yang ada di added block, selanjutnya memasuki tahap terakhir, yaitu tahap ke-6, yang mana untuk yang bagian terakhir ini akan dimintai link ataupun akun daripada sosial media pengguna tersebut. Nah, selanjutnya adalah prosedur penggunaan media. Nah, yang pertama adalah ini guru BK mengirimkan link, kemudian peserta didik mengklik link yang diberikan oleh guru BK ataupun konselor tersebut. Yang kedua adalah ketika peserta didik sudah mengklik link yang telah dibagikan oleh konselor, tentunya akan termunculkan icon WhatsApp dan juga email. Nah, ketika peserta didik itu mengklik icon WA, tentunya akan muncul pada layar ada beberapa pertanyaan yang perlu untuk peserta didik isi sebelum mengikuti layanan. Selanjutnya, ketika peserta didik itu mengklik icon email, tentu tersebut akan terhubung langsung kepada email daripada guru BK ataupun konselor itu sendiri. Nah, selanjutnya, ketika peserta didik sudah mengklik icon WA ataupun email, tentu peserta didik kemudian akan diarahkan kembali kepada web untuk membaca beberapa uraian materi singkat terkait dengan burnout tadi, yang kemudian dilanjutkan dengan uraian materi berkaitan dengan relaksasi autogenik di dalam mengatasi burnout tadi itu sendiri. Nah, selanjutnya ada icon PPT, burnout tadi, di mana peserta didik dapat mengklik icon tersebut untuk memperoleh media lain daripada burnout tadi sendiri yang menyediakan beberapa materi ataupun beberapa contoh gerakan relaksasi yang dapat dilakukan oleh peserta didik sendiri. Nah, selanjutnya ada juga icon yang paling terakhir, ada icon YouTube. Nah, di sini peserta didik akan kemudian diarahkan untuk mengklik fitur YouTube yang berisikan musik ataupun audio relaksasi yang kemudian akan digunakan di dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling oleh guru BK ataupun konselor.
Nah, untuk mungkin lebih jelasnya, untuk melihat bagaimana sih sistem kerja daripada media paras ini, silahkan daripada teman-teman sekalian bisa mengklik link di bawah ini. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan melalui video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.